Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, nih caranya belajar ngaji yang benar, ngaji diri namanya. Makanya kita amanahnya Satrio Penyingit Muhammad Rohs ini tadi cukup banyak, berat kalau dipikirkan ya. Nggak semudah membalikan telapak tangan. Cara mengenalkan kalian sama Allahmu dan mengenali dirimu sendiri. Kita ambil dari mengenali jati diri dulu ya. Jati diri dari saudara 4, 5 pancar, 6 raga, 7 sukma, 8 leluhur, 9 hari kiamat, 10 surga. Jadi nerakanya dunia ini. Karena Siti Hawa makan buah koldi, jadilah raga, jadilah. Oke, kita ambil kalian dari mulai kalian lahir ya. Kalian pertama kali dilahirkan sama kedua orang, sama ibumu. Sebelum anak bayi ini lahir, keluar air ketuban. Setelah itu baru anak bayi. Setelah itu baru bantal darah. Setelah itu baru ari-ari. Setelah itu baru potongan pusat. Dengan pusat ari-ari itu kan dipotong, habis itu lepas. Nah, itulah malaikat 4 namanya, saudara 4. Semua itu ada sukmanya yang mendampingi anak bayi ini. Ini yang disebut malaikat. Mendampingi sukmamu 24 jam. Salah satu-satunya malaikat 4 ini memiliki kekuasaan masing-masing ya. Itu yang namanya saudara 4. Ini nanti menyambung sama agama Islam yang berpedoman Trisulaweda, kitabnya alam semesta atau perbuatan. Itu tadi saudara 4. 5 pancer. Pancer ini tadi sukmamu sendiri ya, sukma kita sendiri yang memiliki raga ini tadi. Ini sukma. Jadi sukma ini tadi bisa bicara, bisa komunikasi sama malaikat 4 ini tadi. Cara komunikasinya lewat hati. Kalian bicara sendiri itu komunikasi sama malaikat. Titik-titik ya. 6 raga. 6 raga ini asal usul dari ragam ibu bumi. 7 sukma. 7 sukma ini angin, asal usul dari sukmamu. Makanya kita ini anaknya ibu bumi Bobo Angkoso, Sang Yang Wenang, Sang Yang Widi Bapa Allah. 8 leluhur ini tadi, yang dimaksud leluhur ini sama kakek nenekmu, kalian disuruh mengenali leluhur. Yang dimaksud leluhur ini tadi leluhurmu yang di alam badan halus atau alam jin yang moksa ya. Bukan leluhur yang di alam kubur atau umat manusia, saudaramu, leluhur apa, orang tuamu, kakek nenekmu yang mati, yang nggak punya raga, itu di alam kubur ya, bukan di langit. Delapan leluhur. 9 hari kiamat. Kegunaannya ibunda MC membuka kerajaan langit ini nanti, dan kalian akan berbaiat sama Satrio Penyingit ini tadi. Leluhur ini tadi mengikuti kalian, mengikuti anak cucunya yang masih hidup ini, yang korban perang. Kalau yang di alam kubur ini ya sukmanya di alam kubur, di kuburan. Makanya nanti udah nggak ada lagi umat manusia ini mati
Sukmanya menghuni kuburan nggak ada. Itu kegunaan kerajaan langit atau yang akan dibuka sama Bunda MC ini tadi. Itu alam penantian. Sampai kita pulang ke alam 9 hari kiamatnya. Jadi kalian nanti mati langsung masuk ke alam penantian. Begitu ya. Jadi sadulur papat 5 pancer 6 raka 9 6 raka 7 sukma 8 leluhur 9 hari kiamat 10 surga. Jadi yang namanya surga ini sebelum Ibunda Siti Hawa makan buah koldi, jadilah raga, jadilah bumi. Anak-anaknya ya seperti kita ini. Jadi umat manusia ini tadi sekarang ini ada memiliki 3 alam. Alam apa aja? Alam nyata, ya alam kita ini. Itu alam nyata. Alam badan halus ini alam jin. Jin ini manusia yang moksa atau danyang. Ya, begitu ya. Jin ini manusia moksa. Sementara musuh bebuyutan kita iblis. Keberadaan iblis ini di mana? Ya di dalam raga umat manusia. Contoh yang dibilang contoh berkali-kali yang namanya Aryo, Giri Saputra, Jinggo. Itu tadi. Makanya kayak Jinggo, Giri Saputra, Aryo ini nggak bisa dibiarkan di muka bumi ini. Ini harus dimusnahkan dari Ibu Pertiwi ini. Dibilang jangan berbuat maksiat, dosa, dosanya membunuh anakmu sendiri yang jadi anak ini air mani bukan air susu. Enggak percaya. Malah Pak Rois dibilang orang gila. Pak Rois dibilang dimusuhi orang banyak. Ya jelas kalau Pak Rois dimusuhi orang banyak. Kenapa kok seperti itu? Supaya umat manusia ini selamanya akan terjebak di bumi ini terus. Supaya umat manusia ini nggak tahu jalan pulang ke alam 10 ini tadi. Supaya umat manusia ini nggak tahu keberadaan iblis yang sebenar-benarnya. Makanya iblis ini gaib. Rohmu juga gaib. Malaikatmu juga gaib. Leluhurmu yang di alam badan halus juga gaib. Nah kalian juga harus tahu ini. Mana roh, mana jin, mana malaikat. Ini tuh. Mana leluhur yang di alam badan halus, mana iblis. Kalian harus tahu ini nanti. Seperti itu. Kalau dikenali dari jati dirimu ini tadi, nanti kalian akan tahu titah amanah Bung Karno ini tadi. Harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, bahasa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jadinya Bhinneka Tunggal Ika ini nanti ini untuk dunia. Bahasa Indonesia ini juga akan jadi untuk dunia ini nanti. Untuk seluruh dunia, umat manusia sedunia ini nanti bahasanya jadinya bahasa Indonesia. Makanya harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, bahasa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus terjadi nih. Harus dibuat ini. Enggak bisa tidak. Kalau gagal kita menciptakan ini gara-gara iblis yang terkutuk. Contoh dukun dan kiai di tanah Jawa ini tadi. Yang merasa berilmu. Contoh yang manggung-manggung di channel IKN
Lokajaya dan Satrio Penyingit IKN Kesatria, Satrio Penyingit Lokajaya, Satrio Penyingit Guru Ridwan, itu harus dihancurkan dulu orang-orang seperti itu. Cara menghancurkan ya pakai doa ini tadi. Nanti dilanjutin di video berikutnya ya. Ikuti terus. Ini nanti tak kasih nomor 1, 2, dan 3 untuk melanjutkannya supaya nggak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah 10 menit lebih.